sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Xiao Yan. Pada saat ini kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sedang mengadakan perjanjian dengan aliansi bisnis. Setelah pertemuan terakhirnya 2 hari kemudian, Zhen Bufan pun mengirimkan orang untuk membawa 4 nampan, yang satu berisi 4.360 buah kehidupan, lalu satu lainnya berisi darah naga dalam jumlah besar, dan satu lainnya berisi darah phoenix dalam jumlah besar, satu lainnya lagi berisi bahan obat lain yang tersisa untuk memurnikan pil peremajaan. Xiao Yan pun memanggil Lang Tian dan segera menyerahkan bahan obat untuk memurnikan pil peremajaan kepada Lang Tian. Xiao Yan berkata kepada Lang Tian jika Lang Tian bisa maka dirinya harus memurnikan 220 buah pil peremajaan. Selain itu cobalah untuk memastikan tingkat keberhasilan dari pemurnian ini. Mendengar hal tersebut Lang Tian pada saat ini benar-benar sangat yakin. Dirinya berkata bahwa itu bukanlah permasalahan, karena itu hanya ramuan tingkat 5 dan dengan tambahan api miliknya yang baru, dirinya benar-benar yakin bisa mencapai persentase 95%. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tertawa dan berkata bahwa itu benar-benar bagus. Setelah itu Xiao Yan kembali mengeluarkan 10 set bahan obat dari cincin penyimpanannya, lalu dirinya menyerahkannya ke Lang Tian dan berkata bahwa ini adalah 10 set bahan tambahan untuk menyempurnakan cinta jiwa. Gunakan hal ini untuk Lang Tian menerobos ke peringkat ke-6 alkemis. Selain itu setelah terobosan selesai maka perbaiki satu lagi untuk diserahkan kepada Zhen Ni. Pada saat ini Xiao Yan ingin memberikan pil cinta jiwa ini untuk Jin Wu Chen dan Huo Li. Lalu Jin Wu Chen terlibat dalam pekerjaan intelijen dan kekuatan spiritual benar-benar sangat penting. Sementara itu Huo Li telah memberikan kontribusi besar kali ini dan dirinya harus diberi penghargaan. Akhirnya setelah memberikan produksi kepada Lang Tian, Xiao Yan pada saat ini berniat untuk memulai pelatihan. Pada akhirnya Xiao Yan duduk bersila dan segera memfokuskan ke dalam tubuhnya. Pada saat sebelumnya Xiao Yan telah menelan segel roh peringkat ke-11 dan segel armor suci peringkat ke-9. Dengan penuh harap di dalam hatinya Xiao Yan bertanya-tanya, level apa yang bisa Xiao Yan capai? Bersamaan dengan pemikiran ini terdengar suara yang akrab dan sosok Zhan Lao segera dipadatkan di hadapan Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan terpikirkan berapa kali dirinya memanggil Zhan Lao tanpa hasil sebelumnya, sehingga Xiao Yan masih memiliki banyak kebencian terhadap Zhan Lao di dalam hatinya. Kemudian Xiao Yan pun bertanya dengan sinis, apakah Zhan Lao pada akhirnya mau keluar? Menanggapi hal tersebut Zhan Lao pun tertawa dan berkata, apakah Xiao Yan masih marah? Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya memandang ke arah Zhan Lao dengan dingin. Di sisi lain Zhan Lao segera berkata bahwa garis antara hidup dan mati paling bisa membuat orang marah. Namun jika Xiao Yan tidak melalui penempahan seperti ini beberapa kali, maka bagaimana mungkin Xiao Yan bisa menjadi dou di tingkat tinggi yang tiada taranya? Xiao Yan pun dengan marah segera berkata kepada Zhan Lao bahwa hal itu memang benar. Jika ketua keempat dari klan iblis darah tidak muncul tepat waktu, maka Xiao Yan benar-benar tidak akan bisa kembali dan membangkitkan Xiao Manshan. Mendengar hal tersebut Zhan Lao pada saat ini kembali tertawa. Dirinya pun lanjut berkata apakah menurut Xiao Yan dirinya akan melihat Xiao Yan terbunuh? Alasan mengapa dirinya pada saat itu mengabaikan Xiao Yan adalah karena situasinya berada di bawah kendalinya. Dirinya tahu bahwa seseorang akan datang untuk menyelamatkan Xiao Yan, oleh karena itu dirinya tidak perlu mengambil tindakan. Menanggapi hal itu Xiao Yan masih tetap marah dan berkata bahwa Zhan Lao bisa mengatakan hal itu sekarang, namun di dalam hatinya Xiao Yan pada saat ini sudah percaya kepada Zhan Lao. Dengan kemampuan Zhan Lao yang tidak terduga kemungkinan besar dirinya juga telah merasakan hal itu. Sangat mungkin bagi Zhan Lao untuk merasakan bahwa tetua keempat sedang bergegas menuju ke arah mereka. Sementara itu di sisi lain Zhan Lao pada saat ini menghela nafas dan lanjut berbicara kepada Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa Xiao Yan pasti memiliki banyak pertanyaan di hatinya. Dirinya pada saat ini akan memberitahu Xiao Yan apa yang harus Xiao Yan ketahui. Mendengar hal itu kemarahan Xiao Yan pun tiba-tiba banyak mereda dan dirinya segera menoleh.
Dirinya bertanya kepada Zhan Lao apakah akhirnya Zhan Lao akan mengungkapkan beberapa rahasia kepada Xiao Yan. Zhan Lao pun merenung sejenak dan setelah beberapa saat berpikir Zhan Lao mulai berbicara. Zhan Lao pada saat ini sedikit lebih serius dan berkata bahwa Xiao Yan telah mengetahui Zhan Lao ini hanyalah tubuh spiritual. Ini adalah tubuh ilusi, tetapi jika dirinya membantu Xiao Yan dan menyelamatkan Xiao Yan setiap kali Xiao Yan dalam bahaya, dengan kekuatan yang Zhan Lao memiliki, Xiao Yan maka akan benar-benar sangat mulus menjalani kehidupan ini. Bahkan dengan bantuan Zhan Lao sepenuhnya, Xiao Yan benar-benar akan mencapai puncak bintang ke-8 dengan cepat. Dengan kemampuan mereka tentu saja hal itu benar-benar sangat mungkin. Pada saat ini Xiao Yan terkejut mendengar kata mereka yang disebutkan oleh Zhan Lao, tetapi Xiao Yan tidak menanyakan arti dari kata mereka. Xiao Yan samar-samar menebak ada orang lain yang pada saat ini bersama dengan Zhan Lao. Lalu sementara itu di sisi lain Zhan Lao pada saat ini termenung sebelum akhirnya lanjut menjelaskan. Zhan Lao berkata bahwa mereka telah memutuskan Zhan Lao hanya bisa menyelamatkan Xiao Yan sekali. Zhan Lao akan benar-benar membantu Xiao Yan di situasi yang benar-benar diperlukan. Zhan Lao pada saat ini sudah memberitahu Xiao Yan semua yang dirinya ketahui di masa depan. Jangan tanyakan apapun kepadanya kecuali permasalahan kultivasi. Xiao Yan pada saat ini hanya terdiam sementara Zhan Lao seperti teringat sesuatu. Akhirnya Zhan Lao segera berkata bahwa sekarang waktunya bagi mereka untuk berlatih. Setelah kata-kata tersebut terdengar, sosok Zhan Lao pun kembali memudar. Sementara itu Xiao Yan buru-buru menghentikan Zhan Lao dan meminta dirinya untuk menunggunya. Xiao Yan dengan cepat mengajukan pertanyaan di dalam hatinya, mengapa dirinya tidak bisa memanggil menara kecil pada waktu itu. Menanggapi hal itu Zhan Lao menghentikan sosoknya yang memudar. Dirinya lanjut berkata bahwa dirinya lupa memberitahu Xiao Yan. Jika Xiao Yan ingin menggunakan menara untuk melarikan diri maka Xiao Yan harus menunggu Zhan Lao menyelamatkannya sekali. Selain itu pagoda ini adalah senjata dewa yang memiliki kemampuan untuk menguasai dunia dan menghasilkan keberuntungan. Oleh karena itu benda ini tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain dengan mudah. Mendengar penjelasan Zhan Lao ini pada akhirnya Xiao Yan pun segera mengangguk mengerti. Namun pada saat yang bersamaan Xiao Yan memikirkan Zhan Lao, Xiao Yan menyadari bahwa Zhan Lao adalah tubuh spiritual, sehingga tiba-tiba Xiao Yan memiliki ide dan segera bertanya, mengapa Zhan Lao pada saat ini tidak membentuk tubuh? Mendengar hal tersebut Zhan Lao pun tersenyum puas dan sosoknya pada saat ini mulai memudar. Dirinya pun segera berkata bahwa dirinya akan menunggu hari Xiao Yan mencapai ketinggian yang mereka harapkan. Pada saat ini Xiao Yan hanya bisa menatap sosok Zhan Lao yang menghilang sepenuhnya, tetapi pada saat ini Xiao Yan memahami sesuatu dari perkataan Zhan Lao. Akhirnya Xiao Yan pada saat ini menenangkan diri dan berniat untuk memulai pelatihannya. Xiao Yan pun mengambil nafas dalam-dalam dan mulai menyerap roh hantu. Dan ini bukanlah pertama kalinya Xiao Yan menyerap roh hantu dan segel roh, dan proses penyerapan Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat lancar. Setelah cukup lama tubuh Xiao Yan yang terdiam pun tiba-tiba bergetar. Bersamaan dengan itu lapisan riak pada saat ini segera melonjak ke segala arah. Sementara itu Xiao Yan perlahan membuka matanya dan merasa sedikit menyesal. Xiao Yan menyadari setelah penyerapan ini peningkatannya masih jauh dari puncak bintang ke-6 Dodi. Xiao Yan pun menekan kekecewaan di dalam hatinya, tetapi Xiao Yan pada saat ini menyadari sesuatu, karena dengan banyaknya benda aneh yang telah Xiao Yan kumpulkan, maka pada saat ini Xiao Yan berpikir sepertinya sangat cukup untuk meningkatkan teknik 8 ekstrim ke tingkat ke-5. Di tengah-tengah pemikirannya ini ekspresi Xiao Yan berubah menjadi kejutan yang menyenangkan. Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa dengan operasi seni roh darah miliknya, maka kekuatan spiritual Xiao Yan diam-diam telah mencapai tahap akhir dari keadaan Yi. Xiao Yan segera menekan kegembiraannya dan memutuskan untuk meningkatkan teknik 8 ekstrim terlebih dahulu. Xiao Yan pun segera menutup matanya dan segera mengabdikan dirinya untuk kultivasi. Saat ini matahari terbit dan bulan terbenam dan tanpa terasa 1 bulan telah berlalu.
mata Xiao Yan yang tertutup rapat pun tiba-tiba terbuka dengan energi Doqi yang melonjak secara kuat. Xiao Yan segera menyadari bahwa teknik 8 ekstrimnya telah berhasil ditingkatkan ke tingkat kelima. Xiao Yan menyadari bahwa tingkat kelima ini adalah tingkat iblis. Dengan peningkatan ke tingkat kelima tingkat iblis ini, maka Doqi Xiao Yan pada saat ini mulai bermutasi. Lalu Doqi Xiao Yan benar-benar menunjukkan cahaya kemerahan seolah-olah ada aura pembunuh yang sangat kuat. Merasakan kekuatan Doqi yang bermutasi ini, Xiao Yan benar-benar sangat puas. Xiao Yan dipenuhi harapan untuk segera menerobos ke tingkat sihir di tingkat ke-6. Akan tetapi bersamaan dengan itu Xiao Yan memikirkan langkah apa yang harus Xiao Yan lakukan sekarang. Setelah memutuskan, Xiao Yan berpikir pada saat ini Xiao Yan akan memperbaiki ramuan. Dan kali ini kekuatan spiritual Xiao Yan ditingkatkan ke tahap akhir tingkat Yi. Tentu saja Xiao Yan sangat bersemangat untuk meningkatkan kemampuan alkemisnya ke tingkat ke-7, dan pada akhirnya Xiao Yan beralih ke ruang alkemis dengan mengajak Long Yi. Saat ini Xiao Yan bergegas ke tempat Lang Tian untuk menemukan Long Yi, tetapi Xiao Yan seketika terkejut, bahkan mata Xiao Yan melotot setelah melihat Qiu yang berada di sana. Xiao Yan mengirimkan pemikiran spiritual untuk memanggil Long Yi agar segera datang. Setelah itu Xiao Yan segera bergegas ke ruang alkemis dan segera mengeluarkan kuali Yan Mou. Melihat kuali ini yang dipenuhi dengan aroma obat, Xiao Yan benar-benar merasa kangen, karena sudah sangat lama Xiao Yan tidak memurnikan obat dan cahaya panas segera melonjak di matanya. Lalu tidak berselang lama pintu pun segera dibuka dan sosok Long Yi segera masuk ke dalam. Long Yi segera merasakan fluktuasi Doqi Xiao Yan dan segera bertanya, "Apakah ayah telah menerobos?" Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa ini sudah berada di tahap akhir bintang ke-6 dan hampir mencapai puncaknya. Selain itu kekuatan spiritual Xiao Yan juga pada saat ini telah mencapai tahap akhir keadaan Yi. Xiao Yan khawatir ranah Doqi dan ranah kekuatan spiritual Xiao Yan tidak akan stabil. Oleh karena ini pertama-tama Xiao Yan memutuskan untuk menyempurnakan obat. Mendengar penjelasan Xiao Yan ini, Long Yi benar-benar terkejut. Sementara itu Xiao Yan segera menepuk bahu Long Yi dan berkata bahwa dirinya akan menerobos ke alkemis peringkat ke-7. Selain itu dirinya juga akan menyempurnakan beberapa pil tingkat 6. Oleh karena itu akan begitu banyak pil lightning ini dari peringkat ke-6 dan peringkat ke-7. Xiao Yan yakin setelah Long Yi menyerap semuanya maka Long Yi pasti akan meningkat secara signifikan. Mendengar hal itu Long Yi pada saat ini benar-benar sangat senang dan bersemangat. Namun pada saat ini Xiao Yan segera memikirkan Long Yi. Xiao Yan berkata kepada Long Yi bahwa dirinya khawatir akan ada semakin sedikit pil lightning tingkat tinggi di masa depan. Oleh karena itu Long Yi harus mengikuti Lang Tian ketika Long Yi selesai. Meskipun ramuan yang disempurnakan oleh Lang Tian tidak setinggi milik Xiao Yan, akan tetapi jumlahnya benar-benar sangat besar dan itu akan sangat berguna. Mendengar hal itu Long Yi pada saat ini menjawab dengan lemah bahwa dirinya juga mengerti. Melihat Long Yi yang pada saat ini semangatnya menurun karena belum minum susu, tentu saja Xiao Yan pun menepuk bahu Long Yi. Dirinya pun segera mengubah topik pembicaraan dan bertanya bagaimana pil peremajaan yang dimurnikan oleh Lang Tian. Long Yi pada saat ini kembali membara untuk menceritakan Lang Tian. Dirinya berkata bahwa Lang Tian benar-benar orang gila. Setelah mendapatkan api binatang yang baru, dirinya benar-benar hampir tidak beristirahat. Bahkan dirinya telah memurnikan 200 pil peremajaan hanya dalam satu tarikan nafas. Bersamaan dengan itu juga Long Yi melahap pil lightning hampir tanpa istirahat. Mendengar hal itu Xiao Yan pun sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Lalu pada akhirnya Xiao Yan lanjut bertanya bagaimana dengan Lang Tian pada saat ini. Apakah dirinya menembus kelas 6 dalam menyempurnakan pil cinta jiwa? Mendengar hal itu Long Yi pada saat ini menggelengkan kepalanya. Long Yi pun segera berkata bahwa dirinya berpikir Lang Tian akan memurnikan cinta jiwa, tetapi dirinya berhenti memurnikan dan malah menyerap inti sihir. Dirinya mengatakan bahwa dirinya merasakan Doqi-nya tidak cukup. Oleh karena itu Long Yi juga pada saat ini benar-benar tidak terlalu sibuk.
Mendengar penjelasan Long Yi ini, Xiao Yan pada saat ini hanya sedikit tersenyum, namun tiba-tiba Xiao Yan teringat bahwa Qiu Qiu ada di tempat Lang Tian. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Long Yi. Xiao Yan pun segera bertanya, bukankah Qiu Qiu bersama Xiao Qi? Namun mengapa pada saat itu Qiu Qiu berada di tempat Lang Tian? Menanggapi hal itu, Long Yi segera berkata bahwa bocah kecil itu sangat menyebalkan. Sejak ibu Xiao Qi memintanya untuk membawanya pada hari itu, justru bocah kecil ini benar-benar mengikuti Long Yi kemanapun dirinya pergi. Xiao Yan pun tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Long Yi ini, tetapi Xiao Yan segera menyadari sesuatu. Xiao Yan tidak menyangka bahwa Long Yi akan menyebut Xiao Qi dengan sebutan ibu, tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak menghiraukan hal tersebut dan hanya bisa tersenyum. Sementara itu di sisi lain, Long Yi pada saat ini segera berkata bahwa dirinya telah memiliki cara untuk menghadapi bocah kecil ini. Makhluk kecil ini sama seperti Lang Tian yang juga seorang pecandu obat, oleh karena itu Long Yi sengaja membawanya ke tempat Lang Tian, dan pada saat yang bersamaan Long Yi menyadari bahwa mata bocah kecil ini berbinar-binar. Dirinya tahu bahwa bocah kecil ini suka meminum pil. Oleh karena itu dirinya meminta Lang Tian untuk memurnikan pil untuk dirinya minum airnya. Lang Tian memberikan banyak obat kelas 3, lalu akhirnya bocah kecil itu tetap berdiam diri di tempat Lang Tian dan Long Yi bisa pergi kemana-mana. Menanggapi hal ini, Xiao Yan pada saat ini tersenyum, namun Xiao Yan segera memberi penjelasan kepada Long Yi mengenai Qiu Qiu. Xiao Yan berkata bahwa Qiu Qiu masih kecil dan dirinya tidak akan seperti ini saat dirinya dewasa. Qiu Qiu suka bersama dengan Long Yi dan lebih sering bermain dengan Long Yi. Oleh karena itu Long Yi harus lebih menjaganya dan tidak menertawakannya, apalagi sampai menggertak Qiu Qiu. Long Yi pun pada saat ini dengan cepat mengangguk dan memahami apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Menyadari semua pembahasan telah dibahas, Xiao Yan pun segera memutuskan untuk memurnikan obat. Xiao Yan pun segera mengeluarkan bahan-bahan obat yang telah disiapkan oleh Zhen Bufan di dekat kuali Yan Mou. Setelah itu Xiao Yan segera membaca dan mengingat semua resep yang akan dirinya murnikan pada saat ini. Setelah selesai, Xiao Yan segera mengangkat tangannya dan menuangkan api surgawi ke dalam kuali. Bersamaan dengan itu Xiao Yan menatap tajam ke arah api surgawi yang berkobar. Xiao Yan terkejut karena kekuatan dari api surgawi juga pada saat ini telah meningkat. Lalu di bawah kendalinya yang kuat, Xiao Yan menemukan bahwa warna ungu merah dari api surgawi tampak agak berubah. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan ada aura kuat yang tidak dapat dijelaskan dari api surgawi. Menyadari bahwa ini adalah aura iblis yang menyeramkan, akhirnya Xiao Yan bergumam bahwa dirinya benar-benar tidak menyangka teknik tersebut bisa membawa perubahan seperti itu ke api surgawi. Xiao Yan pun segera menekan kejutan di dalam hatinya, lalu akhirnya Xiao Yan segera memulai proses pemurniannya, dan akhirnya setelah semua bahan obat untuk memurnikan pil ini habis, saat ini Xiao Yan melihat botol besar berisi sekitar 50 pil yang baru saja dirinya murnikan. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar penuh percaya diri untuk dapat menerobos ke alkemis tingkat ke-7. Kemudian Xiao Yan pun segera memberikan 2 resep pil tingkat 7 yang dirinya dapatkan dari Kaisar Iblis Tua. Pada akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk menyempurnakan eksplosif pil terlebih dahulu. Jadi pil ini memiliki efek yang sama dengan pil Huntian, hanya penggunaannya untuk dou di tingkat tinggi. Pada akhirnya setelah memutuskan, Xiao Yan pun menarik nafas dalam-dalam dan dengan pikirannya, kemudian sekelompok bahan obat segera terbang keluar, lalu akhirnya dengan 2 semburan energi Douqi bahan obat untuk memurnikan ini pun segera masuk ke dalam kuali Yan Mou. Setelah itu api di dalam kuali obat tiba-tiba berkobar dan Xiao Yan pada saat ini memasuki proses pencairan. Dan pada proses pemurnian ini Xiao Yan benar-benar menghadapi banyak kegagalan. Lalu akhirnya setelah gagal 4 kali, wajah Xiao Yan pun berangsur-angsur berubah dari pucat menjadi tenang. Kemudian Xiao Yan benar-benar gembira karena di percobaan kelima Xiao Yan benar-benar berhasil membuat pil peledak. Melihat hal ini Long Yi pada saat ini benar-benar sangat gembira dan segera mengucapkan selamat kepada Xiao Yan.
Long Yi pun segera bangkit dan segera berjalan keluar dari ruang alkemis dan segera naik ke udara. Long Yi pada saat ini segera menghadap ke pil lightning peringkat ke-7 yang mengaung di atas langit. Lalu kekuatan dan guntur dari pil lightning peringkat ke-7 tidak sebanding dengan guntur pil peringkat ke-6. Meskipun kekuatannya sangat kuat, tetapi kekuatan guntur ini benar-benar sangat mudah ditelan oleh Long Yi. Pada akhirnya Long Yi segera kembali ke ruang alkemis dan segera duduk bersila untuk menyerap pil lightning. Sementara itu Xiao Yan memasukkan pil peledak ke dalam botol batu giok dan matanya segera tertuju pada dua tumpukan bahan obat yang digantung. Pada saat ini Xiao Yan tersenyum pahit melihat bahan obat yang tersisa ini. Xiao Yan menyadari butuh 5 kali proses yang berhasil memurnikan pil ini. Lalu tingkat keberhasilan dari pil ini benar-benar terlalu rendah. Dan tampaknya Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus memanfaatkan semua bahan yang tersisa. Kemudian Xiao Yan pun pada saat ini segera melirik ke arah Long Yi yang sedang menyerap lightning. Lalu akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk menyempurnakan dan menyelesaikan dua tumpukan bahan obat ini. Kemudian sekali lagi api surgawi segera melonjak di kuali Yan Mou, satu demi satu bahan obat segera berubah menjadi massa cair obat di tengah pemurnian Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun terus memurnikan bahan obat yang tersisa dan beberapa hari telah berlalu. Setelah selesai Xiao Yan bergumam meskipun tingkat kegagalan telah menurun banyak, akan tetapi itu masih tinggi dan berada di angka 30%, dan selama proses ini Xiao Yan juga menyempurnakan salah satu pil tingkat 7 lainnya, maka pil ini berfungsi untuk meningkatkan Douqi sebanyak 4 kali. Tentu saja pil ini benar-benar sangat bermanfaat di saat-saat yang benar-benar sangat kritis. Lalu Xiao Yan pada saat ini telah memurnikan 7 pil peledak dan 10 pil penambah Douqi. Kemudian Xiao Yan berpikir bahwa dirinya akan membagi semua ini kepada anggota mereka. Bersamaan dengan ini Long Yi juga pada saat ini memasuki ruangan setelah berhasil menyerap pil lightning. Xiao Yan segera mengeluarkan pil peledak dan pil senfu yang dapat meningkatkan Douqi 4 kali lipat. Saat ini dirinya menjentikkannya dan memberikannya kepada Long Yi. Xiao Yan pun berkata bahwa kedua pil ini milik Long Yi. Long Yi pun menerima pil tersebut sementara Xiao Yan langsung bertanya sambil tersenyum. Xiao Yan bertanya bagaimana rasanya pil lightning peringkat ke-7. Mata Long Yi pada saat ini segera bersinar dengan gembira dan dirinya segera lanjut menjelaskan. Dirinya berkata tentu saja ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan peringkat ke-6. Bahkan mungkin sebelum Long Yi selesai menyerap 17 pil peringkat ke-7 ini, tampaknya Long Yi akan segera dipromosikan ke tingkat bintang ke-6 puncak. Sehingga dengan begitu sepertinya Long Yi akan kembali melewati ayah. Mendengar hal itu Xiao Yan pun tertawa keras dan berkata bahwa Long Yi benar-benar sangat baik. Semakin kuat Long Yi maka akan semakin bahagia Xiao Yan. Jika begitu permasalahannya maka Long Yi bisa perlahan-lahan menyerapnya di sini. Akhirnya setelah itu mereka sedikit berbincang-bincang sebelum akhirnya Xiao Yan mengucapkan selamat tinggal kepada Long Yi. Lalu Xiao Yan pada saat ini segera bergegas ke ruang latihan untuk menyerap inti sihir. Lalu setelah memurnikan obat Douqi dan kekuatan spiritual Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah dipadatkan. Oleh karena itu inilah saatnya untuk menyerap inti sihir dan menerobos ke puncak bintang ke-6. Akhirnya Xiao Yan menjentikkan jarinya dan tumpukan besar inti sihir peringkat ke-6 segera melonjak di hadapan Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar berbinar-binar. Kemudian Xiao Yan menyadari setelah dirinya menembus puncak bintang ke-6, maka rahasia kotak batu giok dan tablet batu akan segera terungkap. Xiao Yan tidak bisa menahan kegembiraannya dan segera merangsang darah klan iblis. Xiao Yan segera membungkus 3 inti sihir bintang ke-6 sekaligus dengan Douqi-nya, dan pada akhirnya Xiao Yan perlahan menyerap inti sihir yang berada di hadapannya. Lalu secara perlahan-lahan fluktuasi Douqi Xiao Yan pada saat ini mulai gelisah. Kemudian aura Xiao Yan pun bergejolak seperti banjir yang menerobos gerbang. Bahkan energi Douqi yang agung segera menyembur keluar dari tubuh Xiao Yan dan mendorong semua inti sihir sekelilingnya menuju dinding ruang pelatihan. Setelah itu Xiao Yan berdiri dengan bersemangat setelah menyadari bahwa ini adalah terobosan puncak bintang ke-6.
Merasakan Doki yang melonjak di tubuhnya dengan tidak sabar, Xiao Yan segera mengeluarkan kotak batu giok misterius tersebut. Xiao Yan pun melihat dengan penuh semangat dan tangannya tidak bisa menahan sedikit gemetar. Xiao Yan mengambil beberapa nafas dalam untuk menstabilkan pikirannya. Setelah itu energi Doki dari puncak bintang ke-6 dan api surgawi ungu merah segera menyembur keluar dari telapak tangan Xiao Yan. Lalu kotak batu giok ini pun segera dibungkus oleh Xiao Yan dengan api surgawi dan kekuatan Doki. Bersamaan dengan itu perlahan-lahan retakan kecil mulai menyebar dari permukaan batu giok. Kemudian Xiao Yan pun terus menyuntikkan kekuatan api surgawi dan setelah beberapa saat, akhirnya kotak batu giok itu pun segera pecah terbuka mengeluarkan dua sinar terang. Lalu Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan pada saat ini mata Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian Xiao Yan melihat ada dua kelompok api surgawi yang tergantung di telapak tangannya. Saat ini Xiao Yan melihat api yang sangat merah sehingga menyilaukan dan melalui nyala api ini seseorang bisa samar-samar melihat Phoenix ilusi di dalamnya. Dan saat burung Phoenix ini melebarkan sayapnya sesuka hatinya cahaya merah yang menyilaukan menari-nari di langit. Menatap pemandangan ini Xiao Yan tanpa sadar bergidik karena keterkejutan. Xiao Yan seketika menyadari bahwa itu adalah api kelahiran kembali nirwana yang berada di peringkat ke-11. Sementara itu api surgawi lainnya berperingkat ke-18 dan setelah menyadari hal ini Xiao Yan melihat dengan enggan pada dua bola api yang berada di langit. Setelah itu Xiao Yan segera mengeluarkan tablet batu yang tidak bisa dihancurkan sebelumnya. Xiao Yan pun bergumam bahwa di kotak batu giok ada dua api surgawi peringkat atas. Xiao Yan pada saat ini bertanya-tanya, apakah yang akan ada di tablet batu yang tidak bisa dihancurkan ini? Setelah berpikir dengan gembira Xiao Yan segera mengeluarkan pedang kuno api surgawi miliknya. Dirinya pun segera menghancurkan tablet batu yang berada di hadapannya. Seketika benturan keras segera terjadi dan percikan segera terbang kemana-mana. Akan tetapi prasasti itu masih tetap tidak bergerak. Tentu saja Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak percaya bahwa tablet batu ini benar-benar sangat keras. Kemudian Xiao Yan pun mencoba beberapa kali percobaan dengan kekuatan Xiao Yan yang semakin lama semakin kuat. Akan tetapi Xiao Yan benar-benar terkejut karena dirinya tidak bisa menghancurkan batu tersebut. Lalu akhirnya di percobaan terakhir ketika melesatkan pedang kuno api surgawi miliknya, saat ini batu yang sangat keras ini pun tiba-tiba hancur dengan sendirinya. Lalu potongan-potongan batu yang pecah perlahan melayang di antara Xiao Yan yang tercengang. Bersamaan dengan itu ada sinar cahaya yang kabur yang terhubung bersama yang secara bertahap terjalin menjadi lingkaran cahaya yang menyebar, dan pada saat yang sama sedikit kecemerlangan samar berkumpul dari segala arah, lalu semua ini membentuk lingkaran cahaya seolah-olah pecahan batu sedang mengumpulkan semacam energi misterius. Kemudian Xiao Yan pun melihat pemandangan ini dengan takjub. Xiao Yan sepertinya pernah mengenal hal ini sebelumnya. Akan tetapi Xiao Yan masih ragu dan tidak yakin. Namun Xiao Yan pun maju selangkah mengulurkan telapak tangannya dan mengambil sepotong kerikil. Dan tepat ketika Xiao Yan hendak mencengkram batu, justru terdengar sebuah raungan bernada rendah di formasi batu. Xiao Yan hanya bisa menarik tangannya dan menatap ke arah potongan puing-puing batu yang berkumpul perlahan. Di bawah tatapan Xiao Yan ini mereka segera membentuk bongkahan batu yang berbentuk manusia. Akhirnya setelah beberapa saat Xiao Yan pun tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan lanjut bergumam, sungguh tidak diduga bahwa ini benar-benar bukan batu, ternyata ini adalah sebuah segel spiritual. Selain itu segel roh ini benar-benar masih belum memiliki kesadaran. Mendapatkan harta yang sangat berharga ini Xiao Yan benar-benar sangat gembira. Xiao Yan tidak menyangka bahwa pada saat ini surga benar-benar telah membantunya. Akan tetapi pada saat berikutnya Xiao Yan sepertinya memikirkan sesuatu, lalu Xiao Yan segera mengambil dua langkah ke belakang dan memegang pedang kuno api surgawi di dadanya dengan sangat waspada. Xiao Yan bertanya-tanya, dari manakah datangnya raungan sebelumnya? Pada saat ini tidak peduli bagaimana Xiao Yan menyelidikinya tetapi Xiao Yan tidak bisa merasakan fluktuasi di dalam. Sehingga Xiao Yan pada saat ini benar-benar tetap waspada dan tidak bertindak gegabah.
Setelah sekian lama Xiao Yan melihat bahwa bongkahan batu ini benar-benar tidak bergerak, dan pada akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk dengan lembut menyentuh bongkahan batu itu dengan tangannya. Lalu Xiao Yan merasakan hawa dingin ketika Xiao Yan menyentuh bongkahan ini, akan tetapi bongkahan ini masih tidak bergerak, sehingga Xiao Yan bergumam tampaknya ini benar-benar tidak memiliki kesadaran. Lalu Xiao Yan pun segera menekan telapak tangannya dan perlahan menyuntikkan douqi miliknya, dan tepat setelah injeksi dari douqi ini segel roh dari gumpalan batu pun segera mengeluarkan geraman rendah. Lalu Xiao Yan buru-buru menarik tangannya, tetapi Xiao Yan menyadari gumpalan batu ini kembali tidak bergerak sama sekali. Kemudian Xiao Yan pun segera berkata dengan getir tidak peduli apakah dirinya memiliki kesadaran atau tidak. Karena jika dirinya sebentar lagi Xiao Yan telan maka dirinya benar-benar akan kehilangan kesadarannya. Setelah mengucapkan perkataan ini Xiao Yan pada saat ini segera mulai berpikir, pada saat ini ada 2 api surgawi dan 1 segel spiritual, jadi yang manakah pada saat ini yang harus Xiao Yan telan telah terlebih dahulu. Namun sebelum itu Xiao Yan pun memutuskan untuk membuat kopi tubruk di dapur Bude Yanti supaya pikirannya tidak oleng.